Kalau mengikuti pendapat Imam Syafi'i memang tidak sampai. Tapi kalau mengikuti pendapatnya Syafi'iyah, berbeda Pak. Ada Syafi'i, ada Syafi'iyah. Kalau Syafi'i, Imam Syafi'inya. Kalau Syafi'iyah, orang-orang yang bermadhab kepada Imam Syafi'i. Jadi tidak harus sama pendapatnya itu. Intinya kita ini mengikuti Imam Syafi'i apa mengikuti Syafi'iyah. Nah, yang betul di dalam masalah tahlil 1 sampai 7, 40 sampai haul 1 tahun. Kita ini mengikuti Syafi'iyah, bukan mengikuti Imam Syafi'i. Di dalam kitab apa ini? Di dalam kitab boleh Bapak-bapak baca di dalam kitab Faidul Khabir karya Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Teman-teman Aswaja, ada jamaah Wahabi yang komennya itu memberikan link pada saya. Katanya Gus saya itu menyatakan bahwa Imam Syafi'i ini membid'ahkan atau melarang masalah tahlilan. Pertama begini ya, saya jawab dulu. Itu bukan Gus saya tidak pernah merasa punya Gus itu. Kalau dia memang orang Madura, orang mana, saya tidak kenal dia. Tapi ingat, siapapun yang salah, saya anggap salah ini, saya akan kritik. Oke, ini tanggapan saya terhadap Anda, channel Wahabi yang menguploadnya, yang dijadikan rujukan bahwa Gus Aswaja ini menjelaskan bahwa Imam Syafi'i melarang tahlilan. Kalau yang dipahami, Gus itu bawa kitab Faidul Khabir, karangan Imam Sayyid Alawi Al-Maliki. Ayo, kita sekarang lihat. Ini kitab yang dimaksud oleh Gus Ainun itu, kitab Faidul Khabir, karangan Sayyid Alawi Al-Maliki. Tepatnya di halaman 174. Ada faidah yang nomor 8. Fi hukmi uthuli thawabil Qur'ani ilal mayit. Hukum sampainya pahala bacaan Quran terhadap mayit. Bisa dilihat. Wa nangkulu laka huna kalimatan mujizatan li ustadina al-fadil al-muhaqqiq asy-Syaikh Muhammad Arabi. Qala mata'allahu bih. I'lam anna qiraatal Qur'ani fi haddi dzatiha bi qadrin nadar. Ini. Nah, di sini yang dijelaskan oleh beliau bahwa baca Quran dilihat sepintas lalu dengan biqat in-nadhar ini boleh, sekalipun itu wa inkanat bi ujratin alal qaulis sahih, sekalipun harus diongkos. Ini adalah mazhab jumhur al-muhaqqiq, kata beliau ini, dan dari pengikut imam-imam yang 4. Oke, sekarang kita langsung yang diperlukan adalah Syafi'iyah, kata beliau ini. Di halaman 177 ada nama di sini judulnya Madhabus Syafi'iyah. Qala fi syarhi raudika fi kitabil ijarati. Entahlah wallahu alam ini maksudnya apa, kitab Raudhut Thalibin karangan Imam Nawawi atau kitab lain. Tepatnya di Kitabul Ijarah. Far'un. Al-ijaratu lil qiraati 'alal ghairi muddatan ma'lumatan au qadran ma'luman jaizatun. Menyewa orang untuk membaca Quran terhadap orang lain asalkan diketahui muddahnya, masanya itu diketahui, atau apa ukurannya, mau baca surat Yasin atau baca surat Waqiah atau baca Kahfi, asalkan diketahui seperti itu maklum, maka jaizatun boleh. Lil intifa'i, karena alasannya kenapa? Karena bisa intifa. Apa intifanya? Bisa diambil manfaat binuzulir rahmati, dengan turunnya rahmat, haitsu yuqra'ul Qur'anu atau haitsu yaqra'ul Qur'ana, ketika orang itu membaca Al-Qur'an. Kal istijari lil adani wa ta'limil Qur'ani, sebagaimana menyewa orang untuk adzan atau mengajarkan Al-Qur'an. Kalau sudah disewa untuk membaca Quran terhadap orang yang meninggal dunia, asalkan maklumah muddahnya atau qadronnya maklum, wa yakunul mayyitu kal hayyil hadiri, maka mayit tak ubahnya sebagaimana al hayyil hadir,
sebagaimana orang yang hidup yang juga hadir. Begini loh maksudnya, Imam Syafi'i dalam itu wa uhibbu law quri'a indal qabri. Saya senang kalau dibacai Al-Qur'an di sisi mayit. Di sisi mayit ini namanya mayit hadir. Nah, sekarang kalau disewa di rumahnya bukan di kuburannya apa? Ini kan sama namanya, mayit tersebut kal hayyil hadir, sebagaimana orang yang hidup yang juga hadir. Sawa'un aqbal qira'ata bid-du'ai, baik yang membaca itu setelah membaca itu berdoa, au ja'ala ajra qiraatihi lahu amla, atau menjadikan pahala yang dibacanya terhadap yang meninggal dunia atau tidak. Fata'udu, maka akan kembali manfaatul qiraati, manfaat dari bacaan Quran itu ilal mayyiti fi dzalika. Wa li anna ad-du'a yalhaquhu, dan doa ini bisa sampai terhadap mayit kita baca Al-Quran. Setelah itu Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu, ya Allah sampaikanlah apa yang saya baca. Imam Syafi'i mengenas bahwa baca Quran ini sampai ilhaq terhadap mayit. Wahwa, sedangkan berdoa itu ba'daha, setelah qiraah, setelah membaca, aqrabu, itu lebih dekat ijabatan, diijabahi, dikabuli oleh Allah, wa aksaru, lebih banyak barokatan, barokahnya. Wali annahu, qari'nya itu idza ja'ala ajrahu alhasilah bi qiraatihi lil mayyiti fahuwa du'aun bihusulil ajri. Jika orang yang membaca Al-Quran kemudian berdoa menjadikan pahala yang ia baca diberikan kepada mayit, itu kan doa. Padahal Imam Syafi'i sendiri menjelaskan bahwa doa itu sampai. Jika demikian maka fayantabi'u bih atau fayuntafa'u bihi, maka bisa diambil manfaat. Fa qaulus Syafi'i innal qira'ata la tasilu ilaihi, perkataan Imam Syafi'i yang dimaksudkan katanya di dalam kitab Al-Um, padahal tidak ada nas soreh seperti ini di dalam kitab Al-Um. Kalau kita mau cari, itu hanya yalhaqul mayyita, itu nanti saya jelaskan di part kedua. Perkataan Imam Syafi'i bahwasanya membaca Al-Quran atau bacaan ini tidak sampai terhadap mayit, mahmulun ala ghairi dzalika, ini diarahkan ketika selain yang diterangkan di atas. Apa? Tidak sebagaimana mayit hadir, tidak dibaca di kuburannya, dibaca di rumahnya, tidak didoakan, tidak diniatkan. Ini yang tidak sampai. Berbeda sekarang, jika membaca Al-Quran, niatnya untuk diberikan pada siapa, setelah itu akibahu, setelah qiraah itu kemudian berdoa, maka ini sampai. Ini adalah mafhum atau membawa pendapat Imam Syafi'i yang ilhaq hanya 3, haji, kemudian harta yang disedekahkan atau dibayarkan hutangnya, kemudian doa. Ini maksudnya dari perkataan Imam Syafi'i yang dijelaskan oleh ashab Syafi'inya. Memang sebagaimana yang beredar di kitab-kitab, ada memang kaul masyhur dalam mazhab Syafi'i ini yang menyatakan pahala bacaan tidak sampai. Tapi maksudnya yang tidak sampai itu yang bagaimana? Siapa yang tahu? Kita yang hidup sekarang ini yang tahu, apa ulama-ulama ashab Syafi'i yang lebih tahu daripada pendapat Imam Syafi'i tersebut? Kalau demikian maka akan terjadi kontradiktif antara kaulnya Imam Syafi'i dengan kaulnya Imam Syafi'i sendiri di dalam kitab Al-Um, akan saling tabrakan nanti ini. Insyaallah pada part keduanya ini saya akan membahas kaul Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um yang katanya tidak sampai pahala bacaan terhadap mayit.